Risk management ini berarti sebelum kita bahkan beli satu saham, kita sudah berhitung berapa resiko yang bersedia saya tanggung. Nah, kita sebutnya ini value at risk. Atau bisnis tersebut salah besar. Toh dia yang menyetujui proyek tersebut. Kenapa harus marah-marah? Apalagi pasti ada alasan mengapa dia setuju. Pasti karena dia melihat ada risk-reward ratio yang masuk akal. Kalau ternyata yang terjadi tidak mendatangkan reward yang diharapkan, ya itulah bisnis, itulah kehidupan. Ternyata ilmu trading juga berguna dalam hidup sehari-hari yang tidak berhubungan dengan saham. Ya, ini yang saya pelajari dari pengalaman trading saham. Yang saya rasa nyambung banget dengan hal lain dalam hidup saya. Yang pertama, itu adalah risk management. Nah, ini pelajaran penting dalam trading saham. Ya, kalau di komunitas HBC, setiap member baru pasti pertama sekali kita ajarkan untuk bisa melakukan risk management. Nah, risk management ini berarti sebelum kita bahkan beli satu saham, kita sudah berhitung berapa resiko yang bersedia saya tanggung. Nah, kita sebutnya ini value at risk atau VAR. Kita tentukan di mana cut loss-nya supaya membatasi resiko kita. Nah, ini yang disebut risk management, teman-teman. Membatasi resiko. Karena pelajaran penting ini ya, di kehidupan saya juga pastikan nih saya pakai risk management. Saya punya asuransi kesehatan, ya kan? Harus asuransi jiwa karena saya sadar saya perlu membatasi resiko saya. Betul, ada biaya untuk asuransi-asuransi tersebut. Tapi kan biaya tersebut sudah diperhitungkan. Keluar biaya tersebut lebih baik daripada mengeluarkan biaya yang tidak terduga, yang besar jumlahnya. Nah, kalau saya bawa mobil, saya pakai seat belt, ya kan? Bukan hanya supaya tidak ditilang polisi, tapi demi risk management. Apalagi kalau bawa sepeda motor, saya pakai helm yang benar, bahkan selalu pakai sepatu, ya. Tidak nyaman, tapi itu ketidaknyamanan kecil demi risk management. Nah, pelajaran kedua itu namanya risk reward ratio. Nah, dalam ilmu trading, ya, sebelum kita beli satu saham juga, kita harus berhitung perbandingan resiko dan reward. Hasil yang bisa didapatkan ya dibandingkan dengan berapa resikonya. Oke? Resiko artinya kerugian jika trade kita tidak berhasil. Apakah sebanding dengan keuntungan yang mungkin kita dapatkan? Kita baru akan beli suatu saham jika ada kemungkinan mendapatkan hasil setidaknya mungkin 2 kali dari resiko kita. Nah, bagaimana mengaplikasikan dalam kehidupan? Dengan selalu memperhitungkan resiko dan hasilnya yang mungkin didapatkan. Contohnya, misalkan saya mau berinvestasi di suatu bisnis. Saya berhitung dulu apakah hasilnya sebanding. Kalau ada kemungkinan hasil yang didapatkan setidaknya 2 kali lipat atau lebih dibandingkan dengan pengeluaran saya, barulah saya akan mau melakukan investasi itu. Ya, saya kenal nih, ada satu cerita. Saya kenal seorang pebisnis yang marah-marah kepada karyawannya karena karyawan tersebut mengusulkan satu ide yang akhirnya ide tersebut dijalankan gitu. Proyek itu makan biaya yang cukup besar, waktu yang cukup lama. Sayangnya, ya, proyek tersebut tidak menghasilkan hasil yang diharapkan. Pebisnis ini marah-marah kepada karyawannya itu, bahkan akhirnya karyawannya tersebut dipecat karena dianggap gagal. Nah, menurut saya ini salah besar. Pebisnis tersebut salah besar. Toh dia yang menyetujui proyek tersebut. Kenapa harus marah-marah? Apalagi pasti ada alasan mengapa dia setuju. Pasti karena dia melihat ada risk-reward ratio yang masuk akal. Kalau ternyata yang terjadi tidak mendatangkan reward yang diharapkan, ya itulah bisnis, itulah kehidupan. Kita mengejar kesempatan. Tidak semua kesempatan itu akan kita dapatkan hasil gitu. Oke? Teman-teman, sebelum kita lanjut, teman-teman bisa cek link di deskripsi buat ikutan kelas online-nya HBC, di mana kita ngajarin ilmu trading yang kita gunakan. Ilmu trading ini kita dapatkan dari mentornya HBC yang pengalamannya di trading saham, beliau itu di pasar global selama 50 tahun. Oke, lanjut lagi. Hal ketiga,
Yang saya bawa ke hidup saya adalah prinsip move on. Banyak trader yang susah move on ya, karena pernah loss di satu saham, dia kemudian sentimen gitu ya sama saham tersebut. Pokoknya dia trauma sama saham itu ya, karena pengalaman satu kali yang mungkin penyebab loss itu bisa macam-macam ya. Belum tentu karena sahamnya juga gitu. Ada juga yang karena atau ada juga yang untung di satu saham. Ini jadi saham favorit. Ya, jadi tidak netral lagi dalam analisa. Ya, senang banget sama sahamnya sampai masuk posisinya sembarangan. Ya, malah akhirnya loss di saham tersebut. Ini mengajarkan pada saya bahwa apapun yang terjadi dalam hidup saya, ya, saya perlu move on. Ya, pengalaman sedih maupun senang, akhirnya kehidupan akan terus berjalan dan terus berputar. Kita tidak boleh terjebak dalam satu situasi sedih yang berkepanjangan, atau ketika kita sukses kita jadi sombong, lupa daratan. Kita perlu move on karena kehidupan akan terus berjalan dan berputar. Oke, saya juga bahas soal kesalahan para trader di video sebelumnya, atau teman-teman juga bisa klik video di mana Coach Ferdi bahas bagaimana seorang karyawan yang invest Rp700.000 bisa berkembang jadi setengah miliar. Sampai jumpa.